iPhone bisa ya. Satu kali iPhone bisa. Satu kali tato bisa iPhone, guys. Halo folk, udah nonton belum Ngobrol Manis episode 1? Buat yang belum, buruan nonton. Buat yang udah, gimana? Seru kan? Tapi Ngobrol Manis kali ini juga gak kalah serunya loh. Langsung aja yuk! Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya nggak sendirian guys. Saya ditemani sama teman saya yang udah lumayan lama di Amerika. Tapi yang menariknya itu pekerjaan dia di Amerika itu berbeda dengan kebanyakan orang-orang Indonesia yang merantau ke Amerika. Langsung aja yuk, Bli Ngurah. Halo guys. Jadi Bli Ngurah ini seorang tato artis di Amerika guys. Tato artis di Amerika. Artis. Pada penasaran, kita mau langsung aja wawancara Bli Ngurah. Jadi yang bikin saya penasaran itu, Bli itu sebenarnya udah tertarik di dunia tato itu udah dari Indonesia apa sampai di Amerika, Bli? Saya panggilnya Bli aja ya? Iya, Bro. Tertarik tato jadi Amerika. Tapi emang suka gambar, suka art di Indonesia emang. Tapi untuk menekuni tato ya di Amerika. Oh, untuk baru mulai menekuni dunia tato, baru mulai berani untuk bikin gambar di kulit itu di Amerika. Iya. Ada yang ngajak atau memang tertarik karena sering lihat orang atau sering tertarik sama tato udah pasti. Terus tapi yang ngajakin ke dunia tato ada seorang itu kayak mentor, kayak guru yang mengajarkan lah. Tapi wajar juga sih kalau tertarik dari Indonesia itu, karena Bli Ngurah juga tinggalnya dulu waktu di Indonesia di Bali ya. Iya, di Bali. Kebanyakan jadi kayak banyak ada seni gitu yang bisa diambil dari. Iya. Terus kalau Bli Ngurah ini tatonya spesial di gambar apa sih? Kayak ada spesial gambar khusus yang Bli Ngurah tertarik untuk tato nggak? Tato, lebih suka bikin kayak Japanese Oriental tuh. Jadi kayak kayak Yakuza style gitu loh. Yang bisa dibilang kayak bodysuit ya, kayak gitu. Ya sleeve. Bisa jelasin sedikit nggak bodysuit atau sleeve? Kayak sleeve tuh jadi satu tangan full, satu sleeve lumayan, terus kayak bodysuit tuh kayak full body ditato. Tapi itu agak susah sih, emang perlu komitmen untuk nyelesain. Ada gambar-gambar khusus gak? Misalnya kayak kalau yang gambar lucu-lucu atau lebih ke gambar yang horor-horor, yang ganas-ganas gitu. Kadang suka ngerjain, tergantung kliennya. Untuk sekarang aku masih ngerjain semua, tapi lebih fokus ke Japanese. Tapi kadang dapat yang itu udah kayak lucu-lucu, kayak horor, ada ya. Oh, tapi ada juga yang pengen bikin yang lucu-lucu. Oh, ada ya. Tergantung kliennya. Kalau kliennya masih anak muda, itu pasti ada yang lucu-lucu gitu. Tergantung tren sekarang juga. Terus sulit gak jadi tato artis di Amerika itu? Dibilang sulit ya sulit. Lebih sulit lah. Perlu pengorbanan. Bukan cuma sekedar bisa gambar terus. Ya, benar-benar. Perlu pengorbanan, maksudnya waktu lah. Sacrifice-nya waktu. Nggak bisa langsung jadi, aku mau jadi artis langsung jadi gitu loh. Intinya proses ya. Proses, perlu proses. Gitu. Sama lah kayak meniti karir untuk semua bidang pekerjaan. Tapi bagusnya nggak bisa instan gitu kan? Iya, semuanya nggak ada instan kayak gitu. Terus kalau misalnya jadi tato artis di Amerika itu, kan kita sama-sama tahu ya kalau di Amerika itu semua mesti ada izin, harus ada ini gitu. Kalau jadi tato artis di Amerika itu mesti ada tes izin buat dapat license-nya juga nggak atau gimana? Ada. Semuanya kayak harus legal gitu. Jadi perlu nyari license, terus ikut tes. Oh, ada ikut tesnya? Iya, ada ikut tes untuk dapatkan license. Untuk cari SIM lah. Harus ada training gitu nggak boleh? Misalnya kayak
minimal udah pernah nato berapa baru dikasih izin tato gitu. Minimal udah pernah training di beberapa tato. Enggak sih, kalau yang itu enggak, tapi kembali ke tattoo shopnya, terus sama gurunya. Jadi aku dapat apprentice yang kayak tradisional, jadi aku perlu belajar dulu gambar, baru sampai waktunya untuk megang tattoo mesin. Gitu. Terus sekarang kan Blingura udah bisa dibilang jadi tato profesional lah di Amerika kan, kayak karena udah jadi pekerjaan hari-hari. Iya, benar. Nah itu kayak yang mungkin yang teman-teman saya di Indonesia tuh pada bertanya, sering banyak nanya-nanya kayak penghasilan sebagai tato artis itu gimana sih, menjanjikan nggak atau ya? Ada range-nya misalnya kalau yang begin entry yang baru mulai berapa? Bukan nggak kalau nggak mau disebutin harganya juga nggak masalah sih. Maksudnya kayak range-nya tuh kayak kasih contoh aja bisa hidup sehari-hari atau bisa lebih gitu. Iya. Kayak gitu. Untuk sekarang ya, kalau bisa kerja di bidang tato Menjanjikan. dari penghasilan menjanjikan. Kalau emang udah bisa berkecimpung langsung ke tattoo shopnya itu. Jadi soalnya bilang lah tato itu nggak kayak kerja kayak restoran lah. Kayak bilang lah restoran per bulanan dapat. Jadi kalau tato udah agak lebih dapat. Lebih. Berarti menjanjikan. Menjanjikan. Kira-kira kalau misalnya yang untuk yang jangan kita bilang yang profesional lah, yang udah mulai lumayan lama di tato itu kira-kira satu kali nato itu berapa dibayarnya per jam atau per gambar atau per besarnya? Tergantung dari tokonya sendiri. Ada yang ngecas pakai per piece kayak satu gambar gitu, jadi nggak hitungan jam. Tapi juga ada yang dicas per jam. Meskipun misalnya kalau misalnya udah deal awalnya itu per gambar misalnya, kalau misalnya satu gambar, misalnya gambarnya segede ini, nah udah deal ini segini, nggak tahu kan, kita nggak tahu kondisi pas saat tato ya, misalnya lebih makan waktu lama atau agak sulit gitu, terus itu ada fee lebih nggak kalau begitu? Enggak sih, kalau yang ngecas per piece itu emang udah kayak ambil risiko loh. Jadi selesai nggak selesai udah segitu. Makanya kembali ke tato artis. Kalau udah lama nato, udah tahu berapa jam kira-kira selesainya. Jadi mereka bisa ngasih harga seberapa gitu. Yeah. Tapi masih belum terjawab nih, Ble. Penghasilan tato artis itu per jamnya kira-kira gimana ya bilangin? Cukup. Kayak apa namanya? Emang nggak per bulan tuh nggak tentu sih. Nggak tentu. Tapi menjanjikan udah pasti. Tapi tetap kayak aku bilang tadi itu, awal tuh harus emang ada pengorbanan. Nggak bisa langsung instan, aku jadi tato artis setahun, emang belum garansi dapat sesuai gitu loh. Perlu pengorbanan, terus perlu passion. Iya. Soalnya kalau nggak ada passion itu sendiri nggak bakal bisa kemana-mana. Harus punya niat, aku harus niat bikin ini jadi tato artis baru bisa. Tapi kalau untuk yang misalnya yang baru mulai merintis nih, itu udah lumayan cukup, lebih dari cukup ya. Kalau yang baru merintis untuk bukan lebih cukup tapi lumayan cukup. Ya, cukup. Untuk bisa hidup di Amerika. Iya, bisa hidup di Amerika. Ya. Tapi dari sana ya udah mulai nge-build, aku mau lebih untuk jadi better dulu. Kira-kira kalau ini masih maksa nih guys. Bisa kalau misalnya tatonya lancar gitu. Kira-kira apa ya zaman sekarang? iPhone 13. Oh ya, bilang dari barang aja. Iya, dari mana? Untuk beli sesuatu bisa. Kayak satu kali tato bisa iPhone atau harus? Oh bisa. Untuk iPhone bisa ya. Satu kali iPhone bisa. Satu kali tato bisa iPhone guys. iPhone terbaru ya? iPhone terbaru ya. Terus, nah ada pertanyaan lagi guys. Ada pertanyaan. Buat teman-teman yang tertarik, ini buat teman-teman yang tertarik pengen menekuni dunia tato, mungkin dia punya bakat buat gambar,
terus tertarik lagi di Amerika tapi tertarik pengen ke dunia tato, ada tips nggak, Ble? Kayak apa ya, pesan buat teman-teman yang pengen ini mulai ke dunia tato. Kasian. Pesan sama tipsnya ya bukan untuk tato artis saja, tapi kalau udah emang punya bakat apapun itu, tekunin, ya. Jangan menyerah, pasti selalu ada jalannya, kayak apa namanya, naik turun, nggak bakalan lancar kayak gitu. Selama tetap nekuni sama sabar, ya pasti ada hasilnya. Itu aja sih. Terus ngomong-ngomong tentang pekerjaan Bling Ngurah sebagai tato artis ini, ada suka dan dukanya nggak sih? Misalnya kayak kan kita tadi ngomongnya senangnya doang tato artis. Banyak dukanya daripada sukanya. Ya bisa diceritain dikit gak dukanya apa? Misalnya kayak pernah dapat customer yang klien ya, kalau sebutannya di sini. Kalau pernah dapat klien yang ini nggak, yang misalnya kayak Karen gitu. Oh, ada aja sih. Kalau dari klien sih, pasti ada lah. Dimanapun pekerjaan pasti ada yang klien yang kayak gitu ya, customer kayak gitu. Ada yang pernah udah ditato terus nggak suka minta balikin duit lagi, nggak pernah? Nggak pernah. Belum pernah sih. Maksudnya ya nggak ada sampai sekarang. Pastilah, kalau soalnya kita kerja di sini itu kita kasih gambar, desainnya, terus gimana bentuknya, terus baru kita gini kerjain. Terus dukanya di mana? Dukanya lebih ke Bukan lebih ke customer. Bukan lebih ke customer, tapi menekuni itu loh, menunggu. Waktunya itu dari awal proses sampai ke ya bilang stabil lah. Terus kemarin kan sempet ada pandemik ya. Nah itu gimana tuh? Masih kan tato ini kayak sangat risky banget juga kan? Iya. Mesti ya pas pandemi ya seluruh dunia lah mengalami. Tapi berarti tato artis paling terdampak ya? Ya di tato artis kayak barbershop tuh kan sama bedanya. Jadi emang agak lebih tersiksa lah bilang. Iya, terdampak. Lebih lama nunggunya untuk buka lagi. Terus sebagai tato artis, ada bagian-bagian yang sulit nggak sih buat ditato? Misalnya di bagian yang lebih banyak daging atau yang tulang, apa yang diurat nadi-nadi. Ada bagian-bagian khusus nggak yang sulit untuk ditato? Ada sih, selama experience aku ya darah-darah di umum lah bilang. Bagian tubuh itu ya kayak darah sini, ribs itu. Ribs itu sakit? Agak sakit. Ya bilang bukan agak sakit lah, sakit banget. Itu yang lebih sakit. Tapi general tato emang sakit. Jadi jangan bohong lah, tato emang sakit. Tato memang sakit. Emang sakit ya, dimanapun tato pasti sakit. Tapi ketagihan. Iya, ketagihan. Bisa dibilang ketagihan. Iya. Kayak kalau di artis kan kayak operasi plastik itu sakit, tapi dia bikin addicted. Addicted ya benar-benar. Kayak gitu dah. Ya. Terus ngomong-ngomong sakit, ada persiapan khusus gak buat ini, bukan dari pekerjaannya ya, buat teman-teman yang pengen tato. Terus ada pesan-pesan khusus gak sebelum mau tato itu, apa sih yang harus diperhatikan sebelum tato? Jangan apa. Nomor satu ya makan, meal harus isi perut dulu, makan biar ada energi. Bisa pass out, bisa kayak apa namanya itu? Pegalinu. Enggak, apa namanya? Light headed lah, kayak pusing lah. Iya, pusing. Bikin pingsan ya. Pernah ada kejadian nggak yang ditato terus pingsan? Nggak pingsan, tapi udah bilangin udah mau gitu ya, udah mau besok ya kita stop dulu. Tergantung klien udah, kalau mau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya kita bikin schedule nextnya. Oh gitu. Setelah ditato, biar tatonya jadi bagus itu kan ada juga yang kayak abis ditato nggak dibiar ya. Iya. Ya perlu pertama 2 minggu pertama itu memang lebih intensif perawatannya itu. Iya, perawatannya itu harus 2 minggu pertama itu cuci, dikasih lotion kayak ointment, terus jaga kebersihan lah.
Langsung terus jangan ke pantai. Boleh kena air gak? Kena air boleh. Boleh. Mandi biasa, normal biasa. Tapi jangan ke pantai. Terus usahakan jangan kena sinar matahari. Jadi biar tatonya awet. Oh iya, kalau ini ada, kalau misalnya kita ditato dalam keadaan tidur, itu Tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa Malah ya? lebih bagus. Jadinya kita sebagai tato artis lebih relax tato. Tapi jeleknya kalau pas tidur kadang-kadang kliennya ada twitching itu loh, kayak gerak gitu loh. Iya. Jadinya itu harus di gini juga. Refleks ya. Gitu. Sulit mana sih beli nato di bagian kulit yang tipis atau yang dagingnya lebih tebal? Gimana ya? Kalau yang tipis ya sama aja sebenarnya. Tapi tergantung balik ke experience. Makanya harus kerja tato itu experience harus gini. Iya. Semakin banyak kamu nato, semakin banyak informasi terus pengetahuan loh. Semakin bisa lah. Gitu. Iya, tahu lah. Oh, ini darah sulit, harus gini kerjanya. Terus juga harus tahu mesin, harus tahu alatnya kamu sendiri. Tato. Jadi kayak bilang kayak gitaris. Jadi tahu gitarnya. Jadi gimana caranya pakai, gimana ngesetnya tahu mereka. Sama juga tato artis. Kamu harus tahu mesinnya kamu. Berarti mesin tato itu ada macam-macamnya juga. Ada, zaman sekarang udah teknologi lah. Udah ada yang wireless, ada yang pakai. Wireless itu maksudnya? Wireless tuh udah nggak pakai kabel gitu loh. Jadi pakai baterai dia. Oh gitu. Ya nggak kayak dulu. Tapi kalau jarumnya itu ada yang gede-gede atau ya? Jarumnya emang ada dari range dari satu ya, jarum 1 sampai range. Oh ada ininya juga. Nomornya ada. Nomor Iya berapa jarum yang dipakai. Gitu ya. Terus tato itu kan ada macam-macam juga tuh kayak yang tradisional, Yeah. yang modern. Terus Beng Ngurah pernah coba tato tradisional belum sih yang pakai? Oh yang itu. Oh yang maksudnya yang tradisional banget. Belum pernah. Oh dia ada jenis yang tradisional biasa. Iya. Jadi kalau mereka tuh ya sama balik ke tradisional lah ngajarnya. Untuk kerja pakai tato kayak tradisional tuh. Yang tradisional banget itu. Jadi perlu berguru. Jadi nggak sembarangan tinggal ambil alat tinggal main gitu. Jadi perlu berguru ke seseorang yang emang experience buat lakuin dulu. Saya pernah lihat orang tato tradisional gitu kan. Ya bisa dibilang kurang steril. Karena dia pakai bambu gitu. Iya. Sterilnya agak kurang. Kan? Iya, soalnya dulu kan nggak ada yang zaman dan sekarang. Dan hasilnya itu cekung loh, Bli. Iya, hasilnya juga emang itu yang dicari soalnya. Soalnya itu tradisional. Jadi orang nyari buat yang sama kayak handpoke sekarang yang style handpoke yang pakai cuma tangan, nggak pakai alat. Jadi pakai needle aja gitu. Manual lah bilang. Manual iya. Lebih dalam ya dia. Bilang lebih dalam enggak, cuma itulah garisnya enggak selurus sama pakai mesin. Iya. Gitu. Berarti lebih enak tato yang pakai mesin. Ya enak lebih mesin lah, lebih tergantung tes ya. Kalau yang sukanya handpoke ya handpoke. Gitu. Terus yang satu lagi, misalnya kita udah ditato nih, Ble. Yeah. Terus mesti retouch lagi nggak kalau habis ditato? Kadang kalau aku kerja di sini, aku kasih 2-3 minggu notice. Jadi Nggak, kalau maksudnya itu kan kalau ininya garansinya kan istilahnya. Yeah. Kalau maksud saya tuh kayak dia kan udah lama ditato nih, gitu. udah lama ditato gitu. Apa tatonya tuh bisa tahan lama, nggak perlu biar gambarnya selalu bagus atau warnanya masih cerah itu. Ada tips gak berapa kali setahun atau berapa kali 2 tahun kita mesti retouch tatonya lagi gitu? Kalau itu nggak perlu sih, soalnya jujur deh kalau tato fresh bagus banget. Tapi udah berumur pasti tetap ini ya. Iya, gimana aku caranya dikasih ini kan pasti agak pudar lah bilang. Lebih sulit bikin tato baru atau kayak misalnya kayak kulitnya itu udah ada tatonya terus ditimpa atau cover up. Iya, namanya. Lebih suka cover up. Cover up. Kalau menurut aku ya, kalau kamu bisa cover up harus tahu ya
apa namanya, apa yang harus digambar untuk nutupin tato yang lama itu. Jadi nggak sekedar cuma cover up tambah tato aja. Jadi biar hasilnya lebih bagus lah, yang dari yang lebih lama gitu. Tuh. Saya masih penasaran juga nih Bre. Kan tadi ngomongnya 1 kali tato itu bisa beli iPhone terbaru lah. Cuman masih penasaran range-nya tato itu, tarif tato itu dari berapa sampai berapa tuh? Yang Umum lah bilang ya. Kalau di city lah bilang. Kalau umum tato paling minimum 250-300. Yang kecil tuh. $. itu per jam atau per gambar? Ada yang ambil per gambar, kalau bilang kecil gini lah. Bilang itu udah 250 sampai 300. Jadinya kalau bilang dapat kalau cuma tulisan, misalnya tulisan kecil itu? Tulisan kecil tergantung juga. Nah, sekarang ada tato kayak street shop sama kayak studio tato. Kalau street shop kadang-kadang ya bisa dibilang $150 ya? Iya, $. Jadi logikanya bilang kalau walk-in lah bilang, kalau tato shop tuh kan banyak orang-orang jalan-jalan. Ya, bilang dapat 5 tato, 7 tato udah per hari tuh. Kalau dia bisa bikin tato 5 per hari, paling bawahnya 150 kan? Kalau untuk kayak tulisan kayak gitu ya. Tulisan 150. Tapi nggak mungkin kan dapat tulisan 5 kali. Mungkin aja dapat yang gambarnya lebih gede, lebih kecil kan gitu. 150 untuk satu Ya, aja. itu aja. 150, 3 jutaan lah guys. Iya. Kalau ada yang bikin tato kan, dia pengen bikin tato sebadan gitu. Nah, ada batas nggak misalnya kayak Jarang sih kalau sebadan Jarang, mau dapat sebadannya. saya kayak dia bikin tato kan sebadan misalnya sebadan, terus itu bisa dibikin dalam, ada yang pernah bisa bikin mungkin nggak dia bikin tato yang gede itu dalam 1 hari atau mesti berapa kali kunjungan, berapa kali? Kalau tato gede pasti beberapa kali. Berapa kali? Kayaknya nggak bisa 1 kali selesai. Apalagi Mungkin, kayak yang gede banget dulu. mungkin karena kondisi tubuhnya juga. Ya, tergantung klien juga. Klien terus sama juga. Tato artis pasti. Tato artis juga capek. Capek, kan? iya bener. Kalau capek juga nggak bagus nanti. Bener. Ya. Nah, kalau misalnya beli murah biasanya yang datang klien-klien yang datang untuk pakai jasanya beli murah itu biasanya kebanyakan cewek atau cowok? Kalau di Amerika? Mix. Nggak harus. Berarti enggak. sama lah ya. Sama lah, iya. Nggak bisa dibilang cowok yang lebih Bener. banyak. Jadi sama. Sama aja, cowok cewek sama aja. Grogi nggak sih kalau nato cewek? Grogi enggak lah. Kalau untuk yang pertama kali aku tato cewek ya grogi lah. Iya. Tergantung juga di mana daerahnya, kan banyak di daerah mana tatonya. Benar. Kalau misalnya cuma di tangan nggak grogi. Oke lah, tapi iya. kalau yang di bagian-bagian tertutup pasti grogi lah ya. Tapi tetap lah harus profesional, harus tetap. Iya. Maksudnya harus nanya dulu gimana prosesnya itu jalan tatonya. Jelasin dulu, iya bener. Jadi biar nggak ada miscommunication lah. Dan mereka pun pasti udah konsekuensi juga dari rumah kan, karena mereka pasti udah, aku mau ditato di sini, nggak mungkin ini lagi. Bener. Tuh. Nah, beli murah kalau di Amerika ini sebagai tato artis itu kayak on call atau misalnya ada kerja di toko atau gimana? Bukan toko, studio ya? Kerja di studio atau gimana? Kerja di studio ada on call juga? Ada on call juga ya. Terus jamnya average lah bilang 8 jam lah. Oh, 8 jam. Yeah. Berarti normal pekerjaannya. Di Amerika ya 8 jam. Tapi tergantung itu lah. Kalau pas nato ya kerja, kalau enggak ya gambar nanti. Makanya balik kayak harus emang suka. Berarti kalau di tempat beli murah tato itu misalnya nggak ada klien, beli murah tetap hourly-nya dibayar 8 jam atau pas ada klien aja? Kalau dibayarin enggak. Soalnya kita sebagai kayak kontraktor lah bilang. Dapat gini. Kayak professional worker. Iya, dapat klien baru kerja. Gitu. Sama kayak dokter lah ya. Iya, kayak dokter lah. Tapi
banding kalau kerja di kayak restoran kan harus kerja setiap hari itu 8 jam. Benar-benar. Harus terus tenaga ya. Lebih santai lah bilang. Santai Untuk tapi otaknya otak ya. Emang harus suka lah di bidangnya itu. ada passion. Iya. Kalau nggak ada ya sulit. Untuk artis ini ada pesan dan kesan nggak nih, kayak pesannya apa? Pesan-pesannya buat adik-adik yang ya teman-teman lah yang pengen menekuni Adik kakak boleh lah. menekuni sesuatu bidang lah pekerjaan yang nggak harus di tato artis lah. Jadi harus tetap ulet lah menekuni sesuatunya itu, jangan setengah-setengah. Kalau pengen jadi pelukis ya harus tetap tekuni melukis, jangan stop tuh. Konsisten tuh harus tetap. Mau jadi pematung ya tetap ada pematung. Pokoknya konsistensi harus tetap, sama passion harus tetap. Harus ada passion. Jadi kalau udah sabar nunggu terus ulet pasti ada hasilnya. Itu aja. Nah, saya penasaran nih, Bre. Waktu sampai di Amerika itu Bre Ngurah udah langsung, misalnya langsung kenal sama mentornya tadi itu, terus langsung tertarik pengen jadi tato artis, atau awal-awal itu ada kerjaan lain dulu gak? Ada. Maksudnya aku datang ke Amerika nggak langsung jadi tato artis. Sama lah kayak kita di sini semua merintis juga ya, kerja restoran, kerja apalah. Baru karena rata-rata koneksi orang-orang Indonesia di Amerika itu informasinya tuh kebanyakan informasi restoran. Iya, restoran. Iya, hampir 90% lah restoran. Sama semua, aku dapat kerja restoran. Delivery juga pernah. Jadi baru langsung kenal mentor, terus dia yang ngajain kenapa nggak kerja tato artis. Karena dilihat bisa gambar ya. Tapi tetap juga nggak langsung cebur ke tato, dunia tato. Belajar dulu gambar, terus berarti saving lah juga. Harus nyimpan uang dulu. Berarti ada ini dong, korban pertama. Oh, banyak. untuk Iya, banyak ada. Kebanyakan korbannya teman-teman yang suka rela untuk ditato. Iya, yang suka rela atau dipaksa juga. Ditraktir gitu. Ya, pokoknya ada lah cuma ditraktir gitu. Ya, kebanyakan teman ya di korban. Sama korban juga lah waktu gini. saya masih sekolah. Ya pasti harus ada lah gitu. Soalnya nggak bisa langsung kalau menurut aku lah, aku nggak mau ngambil langsung klien gitu. Walaupun iya takutnya jelek gitu. Kalau saya waktu sekolah ya, waktu masih sekolah di Indo, buat nyari pasien gigi itu kita mesti bayar loh, Bre. Karena nggak semua orang mau percaya. Ya, benar, ini orang belum profesional, aku nggak percaya, mesti bayar loh. Ya udahlah Bu, dikasih duit dulu buat mau jadi pasien kayak gitu. Aku nggak pernah sih bayar, cuma emang kadang itu lah ada teman yang suka rela. Iya, karena mereka juga pernah pengen tertarik juga. Iya, emang suka tato lah bilang. Ada yang pengen nyoba ya gimana rasanya gitu. Tapi pertama tato hasilnya bagus atau? Oke lah. Oke. Yang paling basic lah bilang. Basic. Iya. Tapi nggak mengecewakan lah ya. Nggak mengecewakan ya. Karena udah memang bisa gambar. Itu ada beda banget gak sih menggambar di kertas sama menggambar di kulit? Oh, beda banget. Jauh bedanya. Soalnya bilang kalau tubuh kita itu, body manusia itu kan ada lekuk-lekuannya loh. Jadi nggak flat semuanya. Jadi harus tahu. Jadi beda lah. Di kertas sama di kulit itu jauh beda. Kan ada nadi-nadinya tuh susah nggak sih, Bli? Nato di nadi-nadi? Enggak sih. Soalnya tato itu lari ya? Cuma di kulit pertama itu. Bukan langsung ketembus ke dalam gitu. Jadi balik juga experience harus tuh. Semakin banyak nato semakin tahu hasilnya. Terus tato ini kan istilahnya kulit kita itu kan dilukain kan. Terus biar mencegah biar nggak infeksi itu ada ini nggak sih? Ya yang paling penting lah rawat, terus
bersih. Bersih. Itu Nggak, yang- kalau ditutup terus gimana? Nggak apa-apa ya? Enggak, jangan harus itu. Pokoknya ditutup. harus dikasih kulit tuh bernapas. Bernapas. Iya. Ditutup paling 2 jam pertama. Habis itu udah mulai ya. Cuci, terus kasih ointment. Boleh dicuci pakai sabun nggak sih? Sabun biasanya aku rekomen kayak antibakterial gitu loh. Sabun yang antibakteri gitu. Yang nggak ada baunya itu. Itu. Di Amerika itu kan udah jadi tato artis. Misalnya kalau Beli Ngurah tuh pengen berkarir di Amerika atau di Indonesia sih nanti ke depannya. Kalau di Indonesia apa ada rencana misalnya kalau Beli Ngurah milihnya di Indonesia, ada rencana buka tato studio juga nggak di Bali? Di Bali ya, karena Beli Ngurah ini asal dari Bali. Bali guys. ya. Kalau di Bali pengen bikin punya studio satu di Bali. Jadi pengen, udah ada ide lah sih, kayak bentuknya kayak gimana gitu untuk status studionya. Terus juga pengen kayak buka galeri gitu loh. Jadi kalau ada adik-adik yang berbakat, ambil, dirangkul. iya. Jadi kayak soalnya Pelatihan-pelatihan gitu. iya kayak gitulah. Maksudnya aku lihat kayak di rumah kayak masih kurang apresiasi Banyak yang berbakat tapi nggak tahu nyalurin. nyalurannya ya. Padahal mereka orang di rumah tuh bakat-bakatnya luar biasa sebenarnya. Iya, iya sih di Indonesia kebanyakan sih begitu. Yang Cuma kurang- punya bakat tapi Nggak bisa mereka nggak nyalurin. tahu cara Iya. nyalurinnya. Padahal skillnya bagus. Bagus iya makanya. Jadinya pengen lah punya satu kayak apa namanya yayasan lah. Jadi guys, Beli Ngurah ini udah ada rencana untuk bikin kayak galeri, studio tato juga di Bali dan rangkul teman-teman yang ingin ke Bali. Nah, buat teman-teman nanti nih, kalau misalnya Beli Ngurah udah di Indo, udah di Bali, kalian bisa mampir ke studionya nanti. Yup. Suatu saat, kita doain Suatu saat. sama-sama guys. Apalagi. Terus buat tato itu sendiri Beli, lebih susah mana sih bikin tato yang black and white atau yang colorful yang warna gitu? Terus sekarang ada lagi nih yang neon yang glow in the dark. Semuanya susah sih. Tapi Kalau ada yang dibilang- lebih susah atau sama aja? Dibilang kalau sebenarnya black and gray lebih susah sih daripada warna. Soalnya harus tahu kayak dark to light. Emang harus dari gambar dulu. Sekarang ada tato Harus tahu. 3D juga kan? Kalau tato 3D itu sebenarnya cuma main Main kontras apa? gini aja. Iya, gambar. Bukan 3D kayak keluar gitu. Enggak. Jadi kayak main kayak dark to gambarnya light. aja ya? Iya, kayak lampunya dari mana, cahaya dari mana, itu aja sebenarnya. Jadi nggak tato yang muncul dari kulit, nggak ada. Iya. Kayak 3D itu 3D. nggak ada. Bayangin guys. Iya. jadi salah persepsi lah. Bilang 3D ya cuma mainin di sana kontrasnya sebenarnya. Jadi dia tetap kayak gambar tapi seolah-olah gambarnya itu Iya, beneran. betul ya. Terus tergantung di mana naruhnya juga. Harus komposisi naruhnya itu harus gini. Penting soalnya. terus Bima kan tadi ngomong kerjanya 8 jam terus ini kalau misalnya hari-hari itu kalau nggak kerja berarti tetap gambar Tetap, atau iya. tetap Usahain asah lah skill ya. Iya, lebih nyibukin diri lah. Jadi maksudnya kayak berarti selama pandemik itu tetap gambar. tetap. Maksudnya nggak setiap hari lah. Maksudnya dulu kan pikirnya cuma 2 minggu lockdownnya, tapi ujung-ujungnya lama banget. 2 tahun. Nah, iya, kayaknya ya tetap lah harus ngasah ilmu. Isi gini. Ada pernah nato anak kecil nggak Bli? Di sini ada batasan umur. Oh ada batasan. Minimum Oh di umur. Amerika ada batasan. Iya. Nah ada info baru lagi nih guys. Jadi Di kalau Amerika di ternyata- sini Yang- 18 tahun. Oh 18 sama kayak ngerokok ya kalau Iya. gitu.
Kalau di sini ada Kalau di Amerika ada batasan umur untuk bisa ditato, guys. ya, ada umur. Terus ngomong-ngomong soal tato artis, Bling Murah punya tato artis idola nggak sih yang jadi kayak menginspirasi Bling Murah? Ada banyak sih. Yang paling Kalau dari Indo lah bilang. ya. Yang orang Indo yang yaitu mentornya aku. Oh, mentor. Iya. Philippus. Jadi bisa dicek Instagramnya. Philippus Tattoo. Nanti cek di aja, guys. Terus kalau yang di sini aku banyaknya suka yang underground sih. Jadi nggak mainstream gitu. Jadi ada seorang namanya Robert Hernandez. Itu Itu terkenal, tato artis terkenal. nggak terkenal, maksudnya kalau ditanya dia tato artis ya tahu. Soalnya kayak underground gitu. Itu yang di style yang horror. Oh, dia stylenya lebih ke gothic horror. Iya. Kalau yang Japanese aku suka ada orang dari Jepang namanya Shige. Iya. Namanya Jepang. Banyak sih. Jadi nggak bisa dibilang satu-satu. Punya referensi banyak. Punya style masing-masing soalnya mereka. Tapi kayaknya rata-rata yang Bling Murah suka itu yang lebih ke underground gitu ya. Iya. Lebih ke black and grey, horror. Tapi kalau yang Japanese ya beda style yang juga. unyu-unyu belum pernah. Kayak tato SpongeBob. Ada aja sih Kak. Ya maksudnya dari dulu ya, dari mulai karir dapat aja tato yang kayak gitu. Oh, dapat. Juga pernah ada tato yang ada lah, iya. gitu. Kan balik lagi dari kecil sampai gede. Itu aja. Di Amerika ini ada tato artis cewek juga nggak sih, Bli? Ada, kalau di sini semua equal. Dari cewek cowok sama, kerjanya sama. Jadinya ada lah tato cewek. Malah lebih ada tato artis cewek yang lebih terkenal, skillnya lebih luar biasa, iya. Nggak ada perbedaan. Kenalan tato di Indo si cewek. Ada juga kenalan tato di Indo cewek. Di Indo juga banyak sih tato cewek. Pernah nggak sih beli tato? Kan kalau kebanyakan kan tato gambar ya. Nah, pernah nggak sih yang bawa foto potret orang kayak picture, misalnya kayak bawa foto bapaknya, ibunya gitu, minta di tato gitu. Pernah nggak sih? Ada. Jadi balik juga ke apa namanya? Skill tato. Jadi aku nggak begitu ngambil yang portrait. Aku ngerasa kayak levelku belum sampai ke sana. Terus lebih susah sih buat aku nato yang kayak karena gitu. lebih harus asli. Iya. Dia pengennya kayak harus mirip banget sama referensinya. Jadi takut mengecewakan lah istilahnya. Cuma emang nggak kesana lah larinya aku bakal. Aku lebih ke yang kayak tadi aku bilang yang kayak Japanese, kayak horror, jadinya lebih ke fantasi lah bilang. Oke guys, kayaknya udah lumayan lama dan lumayan banyak sih bincang-bincang kita tadi sama Bling Murah. Nah, buat teman-teman yang masih di Indonesia atau yang udah di Amerika tapi kalian tertarik di bidang tato artis, kalian bisa ambil informasi yang diberikan dari Bling Murah. Itu udah lumayan banyak, kalian bisa cari informasinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Terima kasih.